Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Asritatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan UTS hidrolika dasar. Baiklah, langsung kita mulai saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 1 tentang pipa manometer, dan pertanyaan adalah berapa tekanan di titik A dan apakah tekanan di titik A lebih besar atau lebih kecil daripada tekanan di atmosfer, yaitu di ujung sini. Nah, pertama yang diketahui adalah sebagai berikut: ada SG oli, SG merkuri, dan tinggi dari cairan tersebut. Saya notasikan dengan D. Lalu untuk rumusnya adalah PA sama dengan rho air dikali gravitasi dikali tinggi dari cairan ini, yaitu sebesar D1, lalu ditambah rho merkuri dikali gravitasi dikali tingginya, yaitu D3, lalu rho oli dikali gravitasi dikali jarak atau tingginya D4. Dan rumusnya seperti ini: 0,45 plus 13,6 dari sini, 0,15 antara jarak D3 nya, plus 0,85 adalah SG oli, 0,4 plus 0,3 adalah jarak ini D4 plus D2 itu. Lalu ditemukan sebesar 21.876,3 Pascal. Lalu untuk rumus PATM-nya adalah 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 3, yaitu sama dengan 101.325 Pascal. Jadi kesimpulannya adalah tekanan di titik A ini lebih kecil daripada tekanan di atmosfer. Baiklah, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini tentang gaya hidrostatis pada pintu miring. Yang pertama adalah saya menggambarnya dulu dan memberi notasi-notasi pada setiap yang diketahui. Dan sisi kiri adalah hilir, sisi kanan adalah hulu. Yang pertama adalah H, lalu ada H kritis 2, H kritis 1, ada X sama ada H1. Lalu untuk mencari H kritis 1 adalah H1 dikurangi setengah dikurangi 3/2/3 ini. Setengah dapatnya dari sini, di X ini. Lalu H kritis satunya ketemu 3,897. Segini adalah 3,87. Lalu untuk H kritis 2 nya adalah 1,5 dikurangi setengah, tetap kali 3/2 akar 3, dan hasilnya 0,2 meter. Di sini 0,2 meter. Lanjut kita proyeksikan seperti ini. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui seperti ada Y, ada F juga. Lalu yang pertama kita adalah Y1 nya, dan 1,5 adalah tinggi dari H2. Lalu kita menghitung Y01, ketemu seperti ini. Lalu kita mencari Y02 dengan cara sin 60 derajat. Di sini sin 60 derajat sama dengan 0,2. Ini adalah CR dan Y02 ini yang dicari. Lalu ketemu hasilnya Y02. Seperti ini proyeksi dari segitiganya. Lalu kita mencari Y1 dan proyeksinya seperti ini, 2,598 menggunakan rumus kosinus. Lalu untuk X nya menggunakan rumus kosinus juga. Lalu kita menghitung luas pintu pada hulu dulu. A1 dikali 3, A1 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9 meter persegi untuk luas pintu di hulu. Lalu luas pintu di hilir 3 kali 1,732, yaitu tingginya ini panjang kali lebar. Lebarnya ini adalah 1,722 meter, 32 meter ini. Dan hasilnya seperti ini. Lalu kita hitung momen inersia dengan rumus 1/12 B H pangkat 3. Ini momen inersia terhadap sumbu X, dan kita ketahui sebesar 0,75 pangkat
6,75 meter pangkat 4 dan di hilir sebesar 1,299 meter pangkat 4. Lalu kita mencari letak pusat gaya atau YR. Pada YR1 ini rumusnya Y01 plus F01 per A1 kali Y01. F01 nya di sini sudah ada. Ini inersia 01 diketahui semua, hasilnya segini, dan yang hilir pun begitu juga. Lalu untuk menghitung gaya hidrostatis adalah gamma W, gamma dari air, menggunakan ini di hulu menggunakan HC1, H1 sama luas luas pintu di hulu. Dan hasilnya seperti ini dan arahnya ke kiri. Lalu pada hilir gaya hidrostatis FR2 yaitu gamma air dikali H kritis 2 sebesar 0,2 dan luas permukaan dari pintu sebesar 5,196 dan hasilnya 10,184. Lalu menghitung momen di titik A untuk mengetahui berat pintunya. Menggunakan rumus FR1 yaitu YR-1 min Y1 kurangi W atau wake sin 30 kali 1,5 min gaya hidrostatis di hilir dikurangi YR2 plus 1,5 min YO2 sama dengan 0. Lalu kita hitung seperti biasa dan ketemu hasilnya sebesar 718,389 kN. Lalu kesimpulannya adalah berat minimum pintu yang diperlukan agar pintu tetap tertutup yaitu 718,389. Jadi bila ada gaya yang melebihi berat pintu, otomatis pintu akan terbuka. Lalu nomor 3 ini tentang stabilitas benda apung, dan di sini ada dua segitiga terapung dan diketahui panjang gaya sangat panjang, SG prisma 0,9, SG air sama dengan 1. Lalu stabilitas ketika GM lebih dari 0 adalah 1. Letak G di tengah segitiga. Lalu letak B itu dipengaruhi oleh gaya apung dan dipengaruhi oleh air yang dipindah. Lalu kita akan menghitung berat dari bendanya. Rho dikali G dikali V sama dengan rumus seperti ini dijabarkan. G dikali V 2 kali A kali T kali L. Jadi hasilnya seperti ini, 9/2 ATL. Lalu untuk FA nya sama dengan setengah dikali A kali T min X kali L kali 10. Hasilnya menjadi 5A T dalam kurung T min X kali L. Lalu dibuat persamaan, W sama dengan FA. Hasilnya di sini 9/2 ATL sama dengan 5A dalam kurung T min X L. Lalu variabel yang sama kita coret, A sama L, jadi tersisa variabel T, sehingga 9/2T sama dengan 5T min X. Lalu kita kalikan, lalu ketemu hasil X nya 5X sama dengan setengah T dan X adalah 1/10T. Maka D sama dengan 9/10T dan B besar sama dengan D/2, yaitu 9/10 dikali setengah. Hasilnya adalah 9/20T. Lalu untuk BG nya adalah sama dengan OG min OB, yaitu setengah T dikurangi 9/20T dan hasilnya adalah 1/20T. Lalu untuk BG menggunakan rumus inersia dan volume, dan BG sama dengan 1/12 A pangkat 3 kali L min 1/20T per setengah kali AT kali L. Lalu dapatkan hasil 1/6 A kuadrat per T dikurangi 1/20T.
Nah, T di sini dihitung menggunakan rumus akar A kuadrat min setengah A kuadrat. Dan hasilnya adalah 0,5 A kuadrat dan bisa disubstitusikan ke huruf T. Lalu dapat persamaan akhir seperti ini, 1/6A kuadrat akar 0,5 A kuadrat min 1/20 akar 0,5 A kuadrat. Dan di sini saya menggunakan permisalan 2. Dan di sini mari kita hitung A/6 akar 2 min 2/20. Dan jawabannya adalah 0,83 yang dimana stabil. Jadi yang lebih stabil adalah segitiga A karena menggunakan inersia persegi panjang. Lalu untuk nomor 4 yaitu tentang kubus kayu yang mengapung di air dan ininya adalah stabilitas benda terapung. Pertanyaan adalah jika tidak stabil apa yang harus dilakukan supaya mengapung stabil, dan pertanyaan B adalah jika kubus diganti dengan kayu yang memiliki SG 0,8 apa yang terjadi dan apakah kubus menjadi stabil. Lalu untuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita gambarkan dulu dari baloknya ada M, ada G, ada B, lalu ada H dan rho airnya. Lalu menghitung gaya apung sama dengan berat benda. Gaya apungnya 1000H sama dengan 500H plus XH. Lalu temukan X-nya sama dengan 1. Lalu untuk syarat-syarat OB-nya adalah seperti ini. H1 sama dengan setengah L karena separuh ini, dan L adalah 2 dikali H1. OB-nya adalah setengah H, berarti segini, dan OG-nya adalah H sepanjang ini, dan BG-nya adalah OG min OB juga sama dengan setengah H. Lalu kita cek stabilitas, menghitung inersia 1/12 L pangkat 3 sama dengan 1/12 L pangkat 4, dan V-nya L kali H1 kali L sama dengan H1 kali L kuadrat. Lalu untuk GM atau tinggi metasentrumnya adalah rumus ini, ID dibagi V min OG, dan ketemu hasilnya min 1/12 L, berarti tidak stabil. Lalu untuk yang B, jika diganti dengan kayu dengan SG 0,8, gaya apungnya 1000H2, berat bendanya 800 kali H2 plus XH2, ketemu X-nya 0,25. Lalu H2-nya segini adalah H dan segini adalah 0,25 H2. Berarti untuk L-nya adalah 1,25 H2 dan untuk H2-nya adalah 4/5 L. Lalu masuk menghitung OB, OG dan BG. Lalu kita seperti di awal tadi mengecek stabilitas dulu, ketemu segini rumusnya. Lalu kita menghitung tinggi metasentrum yaitu GM dengan rumus yang sama dan dapatkan hasil 1/240 L, dan itu adalah stabil. Jadi kesimpulannya adalah kubus bisa menjadi stabil bila diganti dengan kayu yang memiliki SG 0,8. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.